Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sedikit share ya tentang gimana sih caranya ngawinin ikan cupang atau ngebreed ya, atau menternak ikan cupang ya. Tapi fokus pada ngawinin dulu gitu. Nah, selain saya ternak merpati, saya juga memang ternak ikan cupang sih udah lama. Cuman baru sekarang ini baru mulai lagi gitu, baru mulai ngebreed yang banyak. Nah, mungkin ini bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman yang baru mau mulai ngebreed gitu ya. Jadi ini tutorial dari pemula untuk pemula gitu. Nah, teman-teman, sebelum ngebreed ada beberapa persiapan yang harus dipersiapkan dulu ya sebelum mulai ngejatuhin jantan dan betina, agar proses perkawinannya sukses dan berhasil gitu ya. Jadi kemungkinan kawinnya itu semakin besar. Jadi nggak anti gagal lah sebutnya. Nah, apa aja sih langkah-langkahnya ya? Yang pertama, tentu aja teman-teman siapin dulu jantan dan betinanya. Nah, jantan yang betinanya harus diapain bang? Harus siap breed. Siap breed itu untuk jantan itu biasanya idealnya itu 5 bulan ya, 5 bulan ke atas. Untuk betina juga 5 bulan ke atas idealnya. Tapi sebenarnya 4 bulan juga bisa. Cuman nantinya ada resiko anaknya itu mati di tengah-tengah jalan karena gonadnya atau sel telurnya belum matang. Atau bisa juga jantan makanin anak-anaknya atau makanin telurnya karena dia belum bisa ngurusin anak ya, jadi belum dewasa. Jadi untuk amannya teman-teman ambil 5 bulan ke atas ya, ambil 5 bulan ke atas, syukur-syukur 9 bulan ya, jadi udah benar-benar dewasa banget gitu ya, terutama buat betina. Nah, betina juga persiapkan dulu, pertama diisi dulu telurnya ya, biar full dirawat. Dirawatnya gimana caranya? Dirawatnya biasanya dulu dipisahin di ember-ember yang kecil atau di ember-ember yang besar ya, dipisahin satu persatu. Jadi jangan sampai ngeliatin ikan lain. Dikasih makannya jentik sama cacing, full cacing sutra ya. Jadi jentik cacing, biar telurnya itu besar banyak ya. Jadi nanti pas saat dibreed anaknya banyak juga, dan kemungkinan atasnya itu besar ya, karena dia pembentukan telur bagus gitu. Nah, itu tadi ya persiapan. Pertama, usia harus disiapkan dulu, indukannya harus dipersiapkan dulu, jantan betinanya harus benar-benar siap breed. Nah, mungkin kesalahan saya dulu juga waktu awal-awal ternak ya, jadi saya pakainya yang belum siap breed. Jadi ya mau nggak mau ya, walaupun kawin dan nelor tapi anak-anaknya nggak sampai besar gitu ya. Gitu, pertama siapkan dulu indukan. Yang kedua, persiapan air. Nah, persiapan air sebenarnya banyak ya, jadi sebenarnya tidak ada metode baku untuk menternakan ikan cupang, cuman ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan ya. Jadi beberapa pengalaman teman yang pernah nyoba gitu ya. Jadi persiapan airnya itu pakai air yang benar-benar berkualitas ya. Air berkualitas itu yang gimana? pH dan ininya seimbang, pH-nya seimbang, dan TDS ya ya, intinya sih TDS-nya itu bagus gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan teman-teman ada yang pakai air galon atau air ini ya, isi ulang, itu bisa ya, jadi itu lebih bagus. Atau teman-teman bisa diendapin dulu airnya, air sumur diendapin, tapi pakai sirkulasi ya, dipakai pocoran dulu, disirkulasiin dulu selama 3 hari atau 2 hari. Atau bisa juga pakai air pump PDAM ya, itu dikasih anti klorin atau disilokrasi dulu 3 hari, didiemin 3 hari ya sampai klorinnya hilang, benar-benar hilang. Lalu dikasih ketapang ya, jadi dikasih daun ketapang sampai bener-bener kuningnya bagus ya. Lalu dibiarin ya selama 2 hari atau 3 hari lah. Nah, ini kayak gini lah modelannya. Ini airnya udah matang. Nah, jangan sampai pakai ketapang yang jelek, jadi nanti airnya malah berminyak gitu ya. Ya diusahakan sih ketapangnya yang bagus, yang udah diolah. Jadi kemungkinan airnya berminyak itu sedikit. Nah, setelah air apalagi? Setelah air, oh ya, air juga selain umur airnya diperhatikan ketinggian air. Ketinggian air itu maksimal itu 10 cm ya. Kenapa 10 harus 10 di bawah 10 cm? Karena burayak itu biasanya renangnya pas baru netes itu, renangnya itu masih kaku ya, jadi masih suka tenggelam ke bawah. Nah, kalau airnya itu dalam, dia bisa
tenggelam dengan bisa ke atas lagi. Kalau airnya rendah atau cetek, dia biasanya ke atas lagi ya, masih bisa ke atas gitu, masih bisa ngambil udara. Jadi untuk meminimalisir kematian burayak nantinya. Nah, yang ketiga, perhatiin juga medianya. Jadi media ternaknya itu macam-macam ya sebenarnya. Jadi seperti saya bilang tadi, tidak ada metode baku untuk mengawinkan ikan cupang. Jadi bisa medianya itu bisa pakai media yang sempit atau yang kecil, bisa juga pakai media yang besar, atau bisa pakai media yang sedang. Nah, saya pribadi pakai dua medianya. Yang pertama media yang kecil dan yang besar, yang sedang ya, nggak besar-besar banget sih. Yang pertama saya pakai ini nih. Nah, ini bekas-bekas keranjang biasa buat ngirim burung, dan ini juga ada terpal ukuran 50x40 dan tingginya 25 lah kalau nggak salah. Nah, ini ukuran sedang ya, kalau boleh saya bilang ukuran sedang. Teman-teman juga bisa langsung mengawinkan di ukuran yang besar, misalkan kayak ukuran 1 meter kali 2 meter gitu. Yang penting si ikan itu saling bertemu. Nah, kedua saya pakai media yang kecil juga. Ini saya pakainya ember hitam. Nah, ini bisa juga ya. Jadi bebas lah ya. Paling nanti perbedaannya ya ada plus minusnya lah. Jadi ada plus minusnya. Kalau pakai yang besar kan pas dia netes beranak, kita tinggal ambil jantannya aja gitu. Jadi nggak usah diambil anakannya dipindah-pindahin gitu. Kalau pakai yang kecil kita tetap harus mindahin ke pembesaran gitu. Jadi pas sudah netes, udah umur 4 hari atau 5 hari, baru dimasukin ke pembesaran kan. Nah, itu kalau ini kan 2 kali ya. Kalau misalkan di tempat-tempat yang udah gede, ya udah biarin aja dia membesar di situ. Jadi ada plus minusnya lah. Kalau pakai yang kecil bisa banyak gitu, satu tempat itu bisa banyak, dan bisa nanti anaknya bisa digedein bareng gitu di di kolam yang bareng gitu. Ya ada plus minusnya lah. Teman-teman silahkan sesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Lalu apa lagi ya? Oh iya, kalau misalkan pakai media kecil juga ada perbedaan di saat menjodohkannya nanti. Nanti saya kasih tahu ya. Udah sih kayaknya itu aja ya. Pertama itu persiapin indukan, kedua air, ketiga wadahnya, wadah breednya. Lalu keempat waktu ya. Untuk waktu sebenarnya bebas, tapi beberapa senior sih nyaraninnya katanya siang gitu. Jadi pas nanti siang itu dia PDKT lah, nanti malamnya kawin gitu. Katanya sih begitu. Cuman ya sebenarnya sih bebas ya, teman-teman bebas ngelakuin kapan aja. Yang penting kondisi ikan itu siap di breed dan sehat gitu. Ya, kita langsung aja nih teman-teman. Ini saya udah ada sebenarnya yang lainnya udah dikawinin. Ini tinggal ini doang. Ini satu lagi. Nah, ini sekalian buat bikin videonya juga. Nah, ini betinanya. Udah mana betinanya? Nah, ini betinanya nih. Saya sekarang lagi ngawinin multicolor yang yellow base-nya. Nah, ini betinanya. Ini jantannya ya. Ini sama-sama udah siap breed. Tuh, saya lupa bawa serokan. Kita kobok aja lah. Nah, kita kobok aja. Lalu tinggal dijodohin aja udah. Nah, jodohnya tinggal disatuin aja. Ini anaknya kalau yang luas begini ya, jadi tinggal disatuin aja, gak usah nunggu-nunggu berhari-hari. Kalau pakai media kecil kita harus disatuin dulu. Jadi si ikan itu dipisah dulu, disekat, entah itu pakai apalah, disekat. Tujuannya itu untuk biar mana kalau ikannya berantem, jadi kalau baru bertemu kan biasanya berantem tuh. Nah, kalau di media kecil kan nanti pada rusak jantan betinanya, pada sobek-sobek. Nah, jadi harus dipisah dulu, dijodohin dulu kayak gini ya, dijodohin dulu. Nah, baru sehari kalau pas udah muncul busa, biasanya bisa disatuin gitu. Jadi nanti dia kawin. Nah, kalau yang pakai media besar langsung aja disatuin bareng ya. Jadi dia juga nanti kalau berantem juga
si betina atau si jantannya bisa ngelak ya, jadi bisa pergi ke tempat lain. Tapi ini udah akur nih, dia udah akur. Nah kita tunggu aja lah, tinggal tunggu sehari ya, biasanya udah nelor sehari sampai 3 hari lah. Kalau misalkan penjodohannya berhasil itu biasanya ada busa-busanya dan ada telur-telurnya nih. Tempat nanjak enggak? No nak, China. Oh. Adlila tom berarti tom. Hah? Adlila pancing. Nah gitu aja teman-teman ya, cara ngawinin ikan cupang dan cara menjodohkan ikan cupang. Ini mudah-mudahan jadi ya, nanti kita tutup, ditunggu sehari aja. Nah ini untuk yang udah 3 hari, itu 3 hari 4 hari lah, saya lupa ya. Pokoknya 3 hari 4 harian nih kayaknya udah pada netes anakannya. Coba kita cek ya, kita coba cek anakannya. Ini ada pataran. Mana ya anakannya ya? Kelihatan nggak ya di kamera? Nah tuh ada tuh. Tuh pada lari ya anak-anakannya. Banyak sebenarnya sih, di pojokan juga ada. Bisa sampai ratusan sih sebenarnya, puluhan sampai ratusan ya. Cuma ini masih pada kecil-kecil banget. Ini kamera kemana ya? Nah tuh ada tuh. Ya kecil banget, ini udah umur 2 hari, kalau nggak salah 2 hari, baru 2 hari netes. Ini juga kayaknya ada 4 netes semua. Oh ini tuh anak-anak kecil. Tuh kelihatan nggak? Nah kecil ya. Banyak sebenarnya tuh di pojokan-pojokan banyak. Cuma kamera kurang fokus nih. Ya gitu aja teman-teman ya. Itulah tadi caranya ngawinin ikan cupang. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mungkin nanti akan saya lanjutin lagi ke perawatan yang lainnya. Oke, assalamualaikum, dadah.